Ya, dan pemirsa, mari kita saksikan kembali dokumentasi wawancara Aryo Ardi dengan Jessica Wongso terkait kasus kopi sianida dalam program iTalk pada 27 Januari 2016 lalu. Anda sampai di Grand Indonesia jam berapa? Jam 3.45. Jam 3.45. Iya. Ketika sampai di Grand Indonesia, Anda langsung membooking tempat atau memesan tempat di Cafe Olivier? Iya, saya masuk ke restorannya. Oke. Saya bilang booking buat 4 orang. Oke, Anda reserve. Jam 4. Oke. Iya. Lalu sesudah itu... Anda yang menentukan tempat duduk atau mejanya yang mana? Bukan. Saya tidak tahu itu akan ditempatkan di mana. Saya cuma itu tertutup. Itu kayak meja depan Jadi gitu, Anda kayak hanya reception. datang ke pelayannya, dia cuma bilang saya mau reserve buat 4 orang. Betul. Dan mereka menentukan lokasi meja di mana. Iya, tapi belum itu. Saya kan sesudah itu saya keluar dulu jalan-jalan kan di mallnya situ sambil nunggu. Dan Anda booking atas nama Jessica. Oke. Jadi saya ingat waktu saya bilang sama teman-teman saya itu kalau saya bakal datang sekitar jam 4-an soalnya mau menghindari 3-in-1. Terus almarhumah Mirna ada bilang kalau dia mungkin bisa datang jam 4-an juga karena dia mungkin nggak enak ya kalau saya nunggu kelamaan sendirian. Lalu sorry balik lagi ke yang percakapan sebelumnya. Saya bilang kan saya datang duluan. Ini saya ketemu menunya di website Zomato itu, saya screenshot, saya kirim ke mereka. Gue pesenin dulu deh, itu jus buah-buahan gitu menunya yang saya kasih. Yang menentukan jus buah-buahan itu Jessica sendiri atau memang mereka memilih berdasarkan screenshot yang Jessica kirimkan ke grup WA itu? Menunya ya kalau lihat di websitenya itu setiap foto lain-lain bagiannya. Ya, jadi betul. Ada bagian list drink, ada food dan macam-macam kan? Iya, betul. Ya, dan pemirsa, kasus kopi sianida menyeret Jessica Kumala Wongso menjadi tersangka dan mendekam di jeruji besi selama 7 tahun. Kini menimbulkan spekulasi baru pasca film dokumenter berjudul Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso tayang di Netflix. Sore ini kita akan membahas kembali kasus ini bersama dengan ahli mikroekspresi Monica Kumalasari. Selamat sore Mbak Monica. Oh, selamat sore Mas David. Ya, selamat sore. Mbak Monica, apakah tanggapan Anda berbeda saat ini mengenai ekspresi Jessica selama sidang pada tahun 2016 dengan tanggapan Anda atas tayangan dari film dokumenter? Jadi apakah, maksudnya gini, kita mengacu kepada apakah setelah versi pengadilan Netflix ya berbeda nggak? Ya. Gitu ya. Oke. Saya kembali merewind lagi beberapa ekspresi yang ditampilkan ya. Terutama adalah ekspresi pada saat hakimnya menanyakan kepada Jessica mengenai bagaimana atau apakah dia menaruh sianida pada kopi tersebut gitu, atau siapa yang menaruh begitu. Nah, pertanyaan ini sampai dengan 2 kali diulang-ulang ya, 2 kali berulang. Dan kemudian Jessica menampilkan ekspresi yang sama ketika pertanyaan itu diulang. Jadi ada mikroekspresi yang terlihat ya, ada gerakan alis mata naik ke atas. Dan kalau saya lihat memang baseline-nya Jessica ini adalah ketika mengucapkan sesuatu maka kedipan mata atau blinking rate-nya memang banyak ya. Jadi tidak seperti lazimnya begitu, tetapi kalau ini merupakan suatu baseline yang sering kita lihat maka kita bisa abaikan. Tetapi yang tadi saya sampaikan adalah ketika kita melihat tadi pertanyaan yang krusial dari hakim ketika ditanyakan apakah siapa yang menaruh sianida tersebut, maka ya ekspresi atau emosi yang terlihat adalah ada ekspresi atau emosi rasa takut. Nah, jenis emosinya namanya rasa takut gitu. Nah, ini artinya kita perdebatan yang lain, kalau saya melihatnya kan mikro tidak makro ya, pada suatu gerakan halus yang muncul. Kalau seandainya Jessica tidak menaruh ya, kenapa ada emosi atau ekspresi takut yang ditunjukkan di situ? Nah, salah satu ingredients dari suatu kejujuran adalah orang santai saja, tidak ada beban, ya, tidak ada tekanan. Jadi ekspresi atau emosi yang muncul adalah biasa saja seperti itu. Tetapi dengan 2 kali pertanyaan krusial yang ditanyakan itu dan ekspresinya tetap sama, ya, ada apa ya? Kenapa harus takut begitu? Baik.
Kalau kita lihat kembali ke dulu saat persidangan, kalau memang masih ada tayangannya ya. Tetapi saya coba melihat dari dokumenter kami, itu pada saat itu dia cukup tegang menyaksikan persidangan itu berjalan begitu. Tetapi tegangnya tidak, menurut saya itu tidak menunjukkan sampai rasa takut, malah seperti kayak orang ini orang mau ngomong apa lagi begitu ya. Tetapi kemudian tampaknya ada perubahan-perubahan begitu. Menurut Anda apakah ini memang perubahan-perubahan mesti seperti yang kemudian di Netflix juga ditayangkan, ada perubahan-perubahan lain yang mungkin tadi Anda sampaikan. Apakah ini merupakan ekspresi natural begitu akibat dari adanya peristiwa seperti dalam persidangan, atau memang seperti direncanakan begitu? Ya, jadi kalau yang dapat dilihat oleh orang awam, ketegangan-ketegangan itu kan adalah ketegangan makro, ya. Maupun ekspresi wajah yang ditampilkan, ya, ini adalah bukan spesifik ketika ada pertanyaan-pertanyaan kunci, ya, atau key question yang disampaikan, begitu. Nah, jadi apakah kalau ditanya apakah ini natural atau ini merupakan sesuatu yang re-engineering oleh yang bersangkutan? Kalau mikroekspresi itu tidak bisa dibuat-buat, karena merupakan suatu respon yang spontan, dan bahkan yang namanya mikroekspresi ini adalah sesuatu yang mencoba untuk ditahan, ya, untuk tidak ditampilkan. Nah, kalau yang tadi saya katakan adalah saya melihat ada ekspresi atau emosi rasa takut. Nah, yang bersangkutan mungkin juga tidak menyadari, tetapi ekspresi yang muncul seperti itu. Jadi kalau kita lihat apakah ada perbedaan-perbedaan antara tayangan yang dulu dengan yang sekarang, ya supaya lebih enak ya kita harus melihat dulu tayangan yang di partikular yang mana begitu. Baik, mungkin yang spesifiknya ketika ditanyakan soal menyusun itu ya, menyusun paper bag begitu yang ada di atas meja seperti itu. Apakah Anda sempat pernah melihat gesturnya atau mungkin ekspresinya? Ya, ini memang ada ekspresi kaget karena mungkin pertanyaan ini jadi dan itu munculnya cepat banget ya, 0,2 detik. Jadi keunggulannya adalah kalau kita melihat lagi dikasih suatu tayangan, maka bagi seorang analis, bagi seperti saya, ini saya bisa maju mundurin dan memang ternyata terlihat ada ekspresi terkejut seperti itu yang munculnya sangat halus sekali. Nah, namun mungkin terkejutnya ini kita tidak tahu ya kenapa ini muncul begitu. Memang ada ekspresi-ekspresi mikro yang banyak muncul karena pada saat contohnya lagi misalnya ketika Jessica diminta untuk mencicip ya sama seperti saudara kembarnya Mirna gitu. Juga ini juga ada ekspresi yang smooth sekali yang terlihat begitu, kaget, kemudian ada rasa takut dan sebagainya. Nah, ekspresi seperti itu muncul secara smooth, secara subtle. Itu menyiratkan apa itu? Harusnya sih dilihat ya. Jadi bisa langsung ini. Tetapi paling tidak mungkin bisa dijelaskan sedikit. Apakah itu memang menjelaskan bahwa ada satu peristiwa yang memang pada saat itu ia pun di situ dan mungkin apakah itu melakukannya atau jadi seperti kayak terjadi dua kali, jadi dia merasakan peristiwa itu terjadi begitu? Ya, jadi kalau yang mengenai disuruh ikut mencicip dan kemudian menolak, kan ini juga sesuatu yang muncul secara tidak bisa dipersiapkan sebelumnya ya. Jadi kalau ada emosi rasa surprise dan kemudian ada rasa takut sekilas seperti itu, ada apa ya? Ketika seseorang tidak berkontribusi terhadap meninggalnya Mirna ya, maka semua itu dijalani ya menolak ya, santai aja seharusnya begitu ya Boy ya. Saya nggak mau dong, ini aja udah menyebabkan kematian, kenapa saya harus mencoba misalnya even itu ketika mencoba untuk dicicip seperti itu. Baik, kalau kita lihat juga ya pada saat
itu ekspresi Jessica berubah ketika Prof. Roni Niti Baskara kalau tidak salah memberikan keterangan sebagai saksi ahli dan kemudian ada Jessica menangis. Tanggapan Anda? Ya, menangis itu adalah sesuatu yang manusiawi sekali. Tetapi kita bisa, kalau misalnya di tayangan kembali, kita bisa melihat apakah tangisannya itu adalah suatu tangisan kesedihan atau merupakan suatu tangisan takut dan sebagainya. Jadi dari arah keluarnya air mata itu bisa juga mengindikasikan emosi apa yang terlibat pada saat yang bersangkutan menampilkan ekspresi tersebut. Baik, ketika dia menangis, kayaknya tampaknya langsung semua kemudian mengatakan salah nih dia karena dia melakukan itu. Tetapi ketika dia nggak menangis, dia tenang atau mungkin cuma ekspresinya statis begitu, juga dianggapnya dingin, salah gitu juga. Jadi kayak semuanya serba salah begitu. Tapi dari keseluruhannya, apa yang Anda lihat? Bagaimana sebenarnya kasus ini harus berakhir? Saya tidak dalam kapasitas untuk melihat bagaimana kasus ini harus berakhir. Ya, bukan secara hukumnya, tapi maksudnya dari Anda, apakah Anda sendiri punya judgement mengenai baik orang ini sebenarnya ada di situ dan melakukan sesuatu dan melakukan kesalahan begitu? Ya, jadi emosi yang sekarang pengadilan versi Netflix itu sudah dengan emosi yang ditampilkan itu sudah berbeda dengan kejadian pada saat recent pada saat 2016 yang lalu, ya. Jadi kalaupun sekarang orang-orang yang bersangkutan ini memberikan kesaksian, ya, atau kemudian juga menampilkan suatu emosi atau bercerita mengenai sesuatu yang ada di masa lalu, nah ini maka originalitasnya sudah berbeda. Jadi kalau dari sudut pandang saya dari seorang analis mikroekspresi, bagaimana ketika suatu peristiwa, ya, peristiwa di tahun 2016 masih original atau masih natural untuk dianalisis mengenai ekspresi atau emosinya dari para narasumber yang terlibat. Tetapi ketika sekarang dilakukan, maka sudah jauh sekali berbeda karena pemahaman atau mungkin lupa atau mungkin terhadap peristiwa tersebut intensitas dari emosinya sudah jelas berbeda. Jadi ya tidak kurang selaras untuk kembali diungkit lagi seperti itu. Kecuali bahwa memang kita harus melihat dari ketika persidangan itu berlangsung pada saat itu ya. Artinya dari dokumentari yang ada begitu ya. Dokumentasi persidangan, nah itu yang bisa kita pegang ya, karena kalau sekarang udah melewati serangkaian pengalaman-pengalaman dan refleksi-refleksi yang baru. Baik, ada satu hal lagi yang mungkin juga saya dengar begitu ya, bahwa mungkin akan diajukan atau dimintai gerasi begitu kepada presiden, tetapi ada syaratnya juga bahwa harus mengakui bahwa telah menjadi pelaku begitu. Nah, sedengar saya, Jessica mengatakan tidak mau mengakui bahwa dia sebagai pelakunya begitu. Dengan respon seperti itu, apa yang ada di pikiran Anda? Oke. Jadi sampai sekarang Jessica masih konsisten untuk tidak mau berubah dari keputusan yang dulu ya, bahwa Jessica ini bukan pelakunya. Ya, nah yang bisa saya tangkap dari sini adalah Jessica ini sudah terbiasa dengan sudah bisa melakukan adaptasi dengan kondisi yang terjadi di tahanan, ya, sehingga daya keinginannya untuk lepas dari kondisi tersebut dan kemudian juga dengan mempertimbangkan status yang baru sebagai orang yang bersalah, nah itu menjadi sesuatu yang kuat untuk dipertimbangkan oleh Jessica. Ya, jadi kalau saya boleh mengambil Ya, baik kalau begitu. Terima kasih banyak Mbak Monica Kumalasari sudah berbagi bersama kami di Sindo Sore. Salam sehat selalu.